Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Mari kita mulai, kita akan belajar firman hari ini, dan kerinduan saya adalah setiap anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan mengalami progres, mengalami terobosan, mengalami Tuhan nyata. Itu kerinduan saya. Bagi setiap jemaat yang saya layani dimanapun berada, kerinduan saya adalah setiap anak-anak Tuhan terhubung kembali dengan Bapa di surga, dan mengalami semua yang Bapa sudah sediakan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka di Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Semua membuka Alkitabnya, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan jiwa kita ini membutuhkan semua ucapan Tuhan supaya kita tetap hidup. Oke. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Semua sudah ketemu? Semua sudah ketemu? Fokus ya, fokus ya. Baiklah, setiap anak-anak Tuhan ketika mendengar setiap perkataan Tuhan, engkau menyiapkan tanah hati yang subur, tanah hati yang bersih, bukan tanah hati pinggir jalan, batu-batu semak duri, karena setiap kali engkau mendengar firman dan benih firman itu tidak tertanam di dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, maka engkau tidak mengalami apapun yang Tuhan sudah sediakan. Jadi mari setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan engkau tangkap sebagai sebuah benih ilahi yang harus kamu masukkan di dalam dirimu, dan someday suatu hari benih itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Seperti yang difirmankan, maka engkau mengalami. Amin. Terpujilah. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Perhatikan, berkatnya di dalam surga, tapi manusianya masih di bumi. Betul kan? Berkatnya di dalam surga, tetapi kita yang mau menerima berkat masih di bumi. Bagaimana saya yang masih di bumi ini mengambil semua berkat yang sudah Bapak sediakan? Kan itu pertanyaannya. Hari ini kita punya judul mengakses berkat, ya kan? Jadi menerima, mengambil semua berkat. Berkatnya di surga. Berkatnya di surga. Bagaimana kita yang masih ada di bumi ini menerima, mengambil semua yang menjadi porsi berkat kita. Saya perhatikan bahwa berkat itu tidak hanya materi, tidak hanya keuangan. Berkat itu bisa bicara tentang kesehatanmu. Engkau tidak pernah sakit, ya, karena engkau mengalami yang nama kesehatan ilahi. Seluruh tubuhmu sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga berkat. Keluargamu tidak kacau balau, tidak di dalam pertengkaran, tapi harmonis. Saling mengasihi, hidup di bumi seperti di surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, itu berkat. Pekerjaanmu lancar, ekonomimu lancar, pelayananmu baik-baik saja, progres. Semua itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan pemimpin, dengan bos, dengan siapapun, baik, itu berkat. Dan tentu saja, segala apapun yang kamu butuhkan, yang kita butuhkan untuk kita hidup di bumi, Bapak sudah menyediakannya. Itu adalah rencana besar Tuhan atas kehidupan seluruh anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Perhatikan pada kitab Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7. Saya akan bagikan, saya harap kalian akan memperhatikan firman ini sampai dengan akhir nanti. Karena saya akan bagikan bagaimana cara engkau mengakses berkat itu. Bagaimana cara engkau mengambil berkat itu. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Manusia terdiri dari dua unsur. Ya. Kejadian 2 ayat 7 itu bunyinya bagaimana? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ulang, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Unsur yang pertama dari manusia adalah debu tanah. Unsur yang kedua dari manusia adalah nafas Tuhan. Maka manusia itu menjadi a living soul atau jiwa yang hidup. Jadi ada tubuh yang dari tanah, ada jiwa, jadi perpaduan antara debu tanah dan nafas Tuhan, itu ada jiwa.
A living soul. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya a living soul, jiwa yang hidup. Nah, jiwa itu berisi tentang pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi. Ya, jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaanmu yang suka baper, suka marah itu di jiwa. Kemudian ada pikiran-pikiran, kamu mikirkan apa, itu pikiran jorok atau pikiran yang baik atau semua pikiran yang sedap didengar itu ada di jiwamu. Ya. Terus you punya keinginan-keinginan yang benar adalah keinginan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Tapi seringkali kita memiliki keinginan-keinginan yang melanggar ketetapan Tuhan. Betul ya? Terus kemudian ada emosi. Nah, itu ada di jiwa, living soul tadi. Sesungguhnya kehidupanmu yang sebenarnya itu ada di jiwa itu tadi. Kamu punya telur. Kamu mau makan telur itu. Mau diceplok, mau didadar gitu. Kan enggak sak kulit-kulitnya dimakan toh. Ya kan? Dibuang kulitnya. Yang dalamnya itu yang kamu makan. Demikian juga manusia tuh. Pada usia 70, 80, 90, akhirnya manusia tuh mati dikubur toh. Betul ya? Tapi kehidupan yang kekal itu ada di jiwa. Jiwa orang itu hidup kekal, entah itu di dalam surga, entah itu di dalam neraka kekal. Nafasnya kembali kepada Tuhan, tapi jiwamu tadi yang berisi tentang perasaan, keinginanmu, emosimu, kehendakmu itu kekal. Ya, a living soul. A living soul ini membutuhkan yang namanya makanan supaya jiwanya nggak mati. Makanannya adalah firman Tuhan. Ya, oleh karena itu saya serius dengan kalian semuanya. Pastikan setiap kali engkau dengar firman, engkau bisa menangkapnya dengan baik, sehingga engkau tidak akan ketinggalan satupun dari berkat Tuhan yang memang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Nah, sekarang ya, tadi Efesus 1 ayat 3, berkatnya di surga, tapi manusianya masih di bumi. Bagaimana saya mendapatkan semua berkat dan janji Tuhan itu untuk saya pakai di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya bisa menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau saya menjadi berkat. Tuhan mau saya menjadi terang. Tuhan mau saya menjadi seperti Kristus, kan gitu ya. Bagaimana saya mendapatkan itu? Saya mengambilnya itu bagaimana? Kejadian 2 ayat 7 tadi adalah peristiwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia itu di dalam Taman Eden. Oke ya. Nah, ketika kejadian 3, ular datang dan memberitahukan bahwa you mesti makan ini, padahal itu dilarang oleh Tuhan. Ya kan? Segala sesuatu yang kita kerjakan dan itu melanggar ketetapan Tuhan, maka disitulah yang disebut jiwamu mati. Jiwamu terpisah dengan Allah yang hidup. Waktu Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan hal baik dan jahat, karena tertipu oleh bujukan iblis, maka dia didorong keluar dari Taman Eden. Taman Eden bicara tentang semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan manusia. Yang mengerti kasih jempol. Taman Eden berbicara semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan, dipakai untuk kehidupan manusia yang waktu itu adalah Adam dan Hawa. Di dalam Taman Eden tidak ada kebutuhan, sebab semua sudah disediakan. Tapi ketika ada pelanggaran atas ketetapan Tuhan, atas firman Tuhan, mereka didorong keluar. Didorong keluar, sehingga mereka
Ada yang namanya kutuk, terkena kutuk. Engkau akan bekerja keras, beras keringat, tetapi hasilnya sedikit gitu kan ya. Itu kutuk untuk Adam. Kutuk untuk Hawa, engkau akan melahirkan dengan susah payah. Kutuk untuk ular, makananmu debu mulai dari hari ini. Begitu ya. Hidup di dalam kutuk itu adalah terpisahnya manusia daripada Tuhan oleh karena pelanggaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang perhatikan. Kondisi manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunannya sampai dengan zaman Kristus itu mereka mengalami yang namanya kutuk Adam dan Hawa, dosa, terpisahnya manusia dengan Bapa di surga. Tetapi kedatangan Yesus adalah menyelesaikan perseteruan antara manusia dengan Allah itu, sehingga kembali dipersatukan kembali antara umatnya dengan Allah. Nah, perhatikan di Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Ini kembali tadi saya mengingatkan ya, bagaimana berkatnya di surga, tetapi saya masih hidup di bumi. Bagaimana saya mengambil berkat itu, saya mengakses berkat itu, bagaimana caranya? Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Sudah ketemu? Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So, perhatikan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali berarti tidak bisa mengakses berkat. Ngerti ya? Berkatnya tadi di mana? Efesus 1 ayat 3. Di surga. Ya kan? Hidupmu masih di bumi. Bagaimana kamu mengaksesnya? Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa, apalagi mengakses. Jadi saya harus dilahirkan kembali. Bagaimana saya yang sudah tua ini dilahirkan kembali? Coba baca ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa maksudnya? Saya harus dilahirkan dari air dan roh. Yesus berkata bahwa aku adalah air kehidupan. Betul ya? Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, halo, nah sudah mulai ngantuk nih. Ya, kalau kalian mulai ngantuk mendengar firman itu berarti iblis sedang mencuri benih firman yang sedang dibagikan. Oh, meskipun ini saya di sini saya bisa ngelihat tuh sampai ke belakang-belakang siapa yang ngantuk. Ya. Sekali lagi, kamu harus dilahirkan dari air. Yesus berkata bahwa aku adalah air kehidupan, betul ya? Dan Yesus itu juga berkata, akulah, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi, bagaimana kamu dilahirkan dari air adalah engkau harus hidup dengan firman, sesuai dengan firman. Jiwamu harus makan firman, harus diisi dengan firman, harus dibentuk oleh firman, harus diselaraskan dengan firman. Jiwamu, apa jiwa? Perasaan, keinginan, kehendak, emosi itu tadi harus diselaraskan dengan firman. Bisa ditangkap?
Jadi kalau tidak ada firman, dia cuman, ya saya KTP-nya Kristen, saya KTP-nya Katolik gitu ya. Kalau tidak ada firman, maka dia sebetulnya belum dilahirkan kembali. Dan sudah pasti tidak bisa melihat kerajaan surga, apalagi mengakses berkat yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Yang mengerti kasih jempol. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa mengakses segala berkat yang sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, artinya masih hidup di dalam dosa, sesungguhnya adalah hidupmu terpisah dengan Bapa di surga. Ketika hidupmu terpisah dengan Bapa di surga, maka yang terjadi adalah jiwamu tuh sebetulnya sudah mati selagi engkau masih hidup. Itulah kenapa banyak anak-anak Tuhan yang cuma Kristen Katolik KTP, ya hanya KTP saja, hidupnya adalah sama seperti orang dunia. Mereka harus mengalami yang namanya susah payah di dalam pekerjaan, tidak mengalami penyediaan Tuhan. Mereka bisa berhasil, ya. Mungkin kalian akan bertanya, Bu, yang nggak pakai Yesus, yang nggak percaya Yesus aja hidupnya diberkati. Memang mereka mungkin satu rajin, ulet, ya kan, pantang menyerah, mereka tekun. Tetapi jiwa mereka sebetulnya tidak terhubung dengan Allah Pencipta. Ya. Nah, tinggal menunggu waktu dan nanti ketika dikubur ya udah mati gitu loh. Ya. Dan itu kondisi yang sesungguhnya atas setiap manusia. Nah, sekarang Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 tadi, engkau harus dilahirkan kembali. Jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Bagaimana saya dilahirkan dari air? Engkau harus hidup sesuai dengan firman. Cara pandangmu, pikiranmu selaras dengan firman. Dan engkau harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Bagaimana dilahirkan dengan Roh Kudus? Perhatikan buka Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 14 16. Roma 8 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh. Rohnya huruf besar ya. Perhatikan Alkitabmu. Tetapi kamu telah menerima roh, rohnya huruf besar, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bisa membuat kamu kembali memanggil Allah Pencipta itu sebagai ya Aba dan Bapa. Artinya hubunganmu dengan Bapa di surga dipulihkan oleh karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika orang itu, bagaimana Bu caranya melihat saya ini dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak? Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan melahirkan hal-hal yang kudus. Maka dia akan menghasilkan buah roh. Maka dia akan menghasilkan buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Apa itu buah roh? Buah roh itu kasih, sukacita di dalam dirimu, tidak ada lagi kebencian. Yang ada adalah kasih. Engkau bisa mengasihi sesamamu, engkau bisa mengasihi Allah. Itu cirinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam dirimu ada kesabaran. Engkau tidak mudah marah. Engkau enggak senggol bacok gitu ya. Engkau sabar. Engkau punya penguasaan diri. Engkau punya kesetiaan. Engkau bisa dipercaya. Engkau punya kelemah lembutan. Enggak sombong. Lemah lembut. Kerendahan hati. Buah roh.
Buah pertobatan, dulu engkau pencuri, sekarang kamu bekerja keras untuk menghidupi hidupmu sendiri, dan bahkan engkau bisa menjadi saluran berkat. Dulu seorang pencuri, tetapi sekarang dia bekerja keras. Dia latih, dia tekun, skillnya dia terus perbaiki, dia terus belajar dalam segala aspek. Sampai dia menjadi orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan bahkan dia menjadi saluran berkat. Tadinya dia seorang pencuri, tapi dia berubah. Itu Efesus 4 tentang manusia baru. Ya. Dulu kalau marah itu dia simpan itu bertahun-tahun. Dia menjadi seorang pendendam. Tetapi karena dia sudah menjadi manusia baru, dia sudah dilahirkan kembali, dia diciptakan menjadi manusia baru, dia menjadi orang yang mudah mengampuni. Itu buah pertobatan. Di sini paham ya? Itu kan dampak atau hasil dari di dalam dirinya ada Roh Kudus. Maka dia menghasilkan buah pertobatan, buah roh tadi. Sama halnya dengan ketika seseorang dikuasai oleh roh perjinan, maka dia berzina terus. Jika dia dikuasai oleh roh cabul, maka dia cabul terus. Jika dia dikuasai oleh roh kemarahan, maka isinya cuman ngamuk-ngamuk dan semua orang dimarahi habis. Karena dia dikuasai oleh roh kemarahan. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Roh Kudus yang di dalammu itu membuat engkau berbuah roh, berbuah pertobatan, dan engkau punya akses dengan Bapamu di surga. Kalau engkau paham ayat ini, engkau tidak akan menukarkan Roh Kudus dengan apapun juga. Saya katakan amin. Oke. Kenapa kamu nggak akan menggadaikan Roh Kudus itu? Kau tidak akan menyakiti Roh Kudus itu untuk digantikan dengan roh yang lain. Kenapa? Karena itu hartamu. Kan tadi untuk bisa mengakses segala berkat, engkau harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Dilahirkan dari roh, itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalammu itu membuat engkau bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, engkau jadi anaknya lagi, anaknya Bapa lagi. Ayat 16, Roma 8 ayat 15, coba dibaca bersama-sama, Roma 8 ayat 15, coba dibaca bersama-sama dengan bersuara, 2, 3. Ya, oleh Roh Kudus itu kamu dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Dan engkau bisa berseru kepada penciptamu, ya Aba, ya Bapa. 16, 2, 3. Amin. Oke ya, sudah dapat satu. Bagaimana engkau bisa mengakses segala berkat yang sudah Bapak sediakan di Efesus 1 ayat 3 tadi. Berkatnya di surga, kamu masih ada di bumi. Bagaimana kamu mengakses berkat itu adalah engkau harus menjagai hubunganmu dengan Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Amin. Karena harus dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya dilahirkan dari air apa? Firman. Dilahirkan dari roh apa? Engkau mengizinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus, firman. Roh Kudus, firman. Roh Kudus, firman. Itu tidak boleh lepas dari hidupmu. Itu kunci untuk engkau bisa menerima akses atau menerima segala berkat yang sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu. Step berikutnya. Ya.
ketika engkau sudah mulai rajin tuh membaca firman ya, kemudian engkau dengar-dengaran akan Roh Kudus ya, engkau taat kepada Roh Kudus, pada Roh kebenaran ya. Bisa baca di Yohanes 15 ayat 26 itu roh kebenaran di dalammu, maka kamu akan berbuah kebenaran. Itu Yohanes 15 ayat 26. Nah, sekarang setelah engkau memperbaiki hubunganmu dengan Bapa di surga, yaitu engkau dilahirkan kembali, engkau harus memiliki cetakan sebagai ciptaan baru. Apa? Cetakan sebagai ciptaan baru. Cetakan sebagai manusia baru. Apa itu maksudnya? Apa cetakannya? Jadi cetakannya itu kalau yang disebut kamu mencetak batu bata gitu ya. Kan misalnya itu sesuai dengan cetakannya kan? Bentuknya, ukurannya itu sesuai dengan cetakannya, betul ya? Maka itu akan menghasilkan batu bata sesuai dengan cetakannya. Demikian juga sebagai kamu manusia baru, ciptaan baru, harus ada cetakannya. Kamu tidak boleh keluar dari cetakan itu. Apa itu cetakannya? Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Bunyinya apa? Sudah ketemu semua? Dibaca bersama-sama, 2, 3. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian hendaknya kamu memandangnya, cara pandangmu, caramu berpikir. Di jiwa tuh tadi, betul nggak? Pikiran, perasaan, emosi itu di jiwa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, cara pandangmu, cara pikirmu, jiwamu harus dicetak dengan firman Tuhan yang berkata, kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Mungkin engkau berkata begini, nggak mungkin Bu, saya ini 100% nggak ada dosa. Pastilah jatuh bangun terus di dalam dosa. Itu jadi cetakanmu dulu bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Sebab jika kamu mempunyai cetakan yang lain apa? Berkata begini, ya namanya manusia ya lumrah jatuh bangun dalam dosa. Tidak, karena kamu adalah ciptaan yang baru. Cetakannya, kamu sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke, saya tahu ada sebuah peperangan di pikiranmu. Bagaimana mungkin saya ini? Iya toh, saya bukan pendeta, saya ini masih penjahat. Sayanya dihukum karena saya jahat. Kok Bu Ana ngomong, kamu harus kudus, kamu harus apa namanya, mati bagi dosa, nggak menyentuh dosa. Bagaimana mungkin? Saya sedang memberitahukan kepadamu cara berpikir, logika berpikir, dasar keyakinan. Kalau engkau ingin melihat kerajaan surga selagi kamu di bumi, kalau engkau ingin mengakses segala berkat yang Bapa sediakan, sehingga hidupmu tidak perlu bergumul, tidak perlu susah payah, engkau hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Apakah mungkin? Itulah rancangan besar Tuhan atas kehidupan manusia. Mengembalikan kehidupan manusia seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Bisa ditangkap? Saya ulang. Ketika engkau ya
memiliki cetakan dasar keyakinan, cara berpikir bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu menjadi cetakanmu. Dan kamu dibentuk oleh cara berpikir seperti itu. Engkau punya akses dengan surga. Amin. Sebab apa? Yesaya 59 deh. Coba kalau enggak percaya, buka Yesaya 59. Ayat 1 sampai dengan 2. Baca bersama-sama Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Baca 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau engkau masih tetap berkata, ya lumrah namanya manusia jatuh bangun terus di dalam dosa, maka dia, Allahmu, tetap menyembunyikan diri daripadamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam mendengar doamu. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Kembali, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin ya? Amin ya? Oke, sekarang kamu sudah punya berapa tadi? Sudah dilahirkan kembali, ya kan? Tidak peduli apapun masa lalumu, tidak peduli Tuhan, nggak peduli Tuhan kalau sudah ngomong aku mengampuni dosamu. Maka kamu sudah nggak punya lagi file dosa itu di hadapan Bapa karena kamu mengakuinya. Ya, saya mengakui dosa saya Tuhan, itu yang terjadi adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni semua dosamu. Engkau nggak punya lagi masa lalu. Masa lalumu bersih, dibersihkan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi kamu jangan sengaja terus berbuat dosa dan jatuh bangun terus di dalam dosa dan berkata, lumrah namanya manusia. No. Tidak. Sebab kamu adalah manusia baru. Ciptaan baru. Sudah dilahirkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dua, tiga. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau harus di dalam Kristus. Maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Di dalam Kristus, kamu bisa mengakses semua berkat tadi yang sudah Bapa di surga sediakan. Kalau engkau keluar dari Kristus, jatuh lagi di dalam dosa, kerugiannya engkau kehilangan akses dengan kerajaan surga. Mungkin engkau berkata begini, yang Bu Ana katakan tidak 100% benar. Buktinya, saya masih jatuh bangun di dalam dosa, saya masih bisa tuh terima berkat. Mungkin engkau berkata begitu, yaitu anugerah, itu kasih karunia Tuhan atas hidupmu yang tidak membiarkan engkau hidup dalam kehancuran.
itu karena kasih-Nya yang besar. Tetapi Allah itu menghormati firman-Nya. Ketika engkau terus berkeras dengan satu dosa, engkau membiarkan roh jahat itu tetap tinggal di dalam dirimu. Satu dosa, artinya satu roh jahat. Maka satu roh jahat itu bisa membawa 7 temannya. Betul? Satu roh jahat itu dia bisa membawa berapa? 7 temannya. Tadinya engkau cuman dosa kecil-kecil lah, biasa. Lama-lama engkau terbiasa dengan dosa. Dan lama-lama benar-benar itu yang namanya kematian rohanimu, kematian jiwamu. Engkau benar-benar terpisah dari Bapa di surga, hidupnya hancur, sakit tidak sembuh-sembuh, keluarganya berantakan. Akhirnya ketika dia dibawa ke kubur ya karena dia mati ya, dia tidak berbuah apapun di hadapan Bapa di surga. Dan dia tidak mengerjakan apapun untuk kerajaan surga. Padahal sejatinya ada porsi berkat yang besar atas kehidupan orang tersebut. Tapi dia sebetulnya tahu bagaimana mengaksesnya. Sebab Bu Ana sudah ngajari. Ya kan? Hari ini Bu Ana udah ngajari. Tapi dia punya yang namanya kebenaran sendiri. Pakai cara sendiri. Gak mungkin orang tuh nggak jatuh bangun di dalam dosa. Pastilah jatuh bangun di dalam dosa. Iya, pasti jatuh bangun dalam dosa. Tetapi itu harus menjadi cetakan pola pikirmu bahwa aku sudah dilahirkan kembali. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika engkau terus memakai cetakan cara berpikirmu dengan dasar firman tadi, Roma 6 ayat 11. Dan setiap hari engkau memakai firman itu membersihkan hidupmu. Lama-lama Yohanes 1 ayat 4 dan 5 terjadi. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Tiba-tiba hidupmu menjadi kudus. Kok aku tiba-tiba nggak marah-marah lagi ya? Kok aku udah nggak kepengen lagi menyentuh narkoba ya? Kok aku udah nggak kepengen lagi menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan dosa ya? Karena engkau terus mencetak, memiliki pola pikir bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Dan engkau terus jalan dengan firman, jalan dengan Roh Kudus, jalan dengan firman, jalan dengan Roh Kudus. Nah, engkau sudah mulai punya akses. Engkau terhubung kembali dengan Bapamu di surga. Maka Yohanes 15 ayat 7 terjadi. Apa itu Yohanes 15 ayat 7? Silakan dibaca. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7 dibaca bersama-sama 2, 3. You tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Kristus, tinggal bersama dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk mendampingi hidupmu, menginsyafkan akan dosamu, memberimu nasihat, dan firman itu menjadi pelita bagi kakimu, mengingatkan kembali, kamu salah jalan. Firman berkata begini, lakukan firman. Itu menjadi bagian dari hidupmu, yaitu Roh Kudus dan firman. Maka engkau sedang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Nah, maka coba kembali ke Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Dalam Kristus. Ya kan? Ada kata-kata dalam Kristus kan? Betul nggak? Coba dilihat Alkitabnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, posisimu harus di dalam Kristus, maka engkau baru bisa mengakses semua berkat yang sudah menjadi porsi bagian buatmu. Maksudnya bagaimana? Engkau sakit, engkau bisa berkata, aku punya akses dengan alam surgawi. Aku bisa membuka pintu surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini beri aku jantung yang baru, maka tiba-tiba jantungmu sembuh. Beri aku ginjal yang baru, dampak dari kalian minum bir, minum minuman keras, engkau menghancurkan tubuhmu dengan narkoba, ginjalmu bermasalah. Yung bertobat sungguh-sungguh dan minta, Tuhan aku minta ginjal yang baru, maka engkau memperolehnya. Engkau keluar dari lapas, ya, engkau keluar dari lapas, 0, nggak punya apa-apa, engkau benar-benar seperti di reset ulang, ya, engkau nggak punya apa-apa, tapi engkau punya akses dengan surga. Engkau bisa berkata, Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini aku sudah selesai pendidikan di lapas, dan aku punya akses dengan Engkau. Hari ini Tuhan berikan aku pekerjaan, biar aku terhubung dengan orang yang tepat. Divine connection terjadi, Tuhan memberikan kepadaku pekerjaan. Maka engkau dapat pekerjaan. Itulah kehidupan yang Yesus tawarkan atas dirimu dan atas diri saya. Saya memilih untuk menerimanya, dan saya memilih memakai cetakan manusia baru, bahwa saya sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus. Maka saya dilahirkan kembali dari air dan roh. Saya menjadi ciptaan yang baru. Kalian juga yang mempercayai, kalian menjadi ciptaan yang baru, kalian menjadi manusia baru yang punya akses. Engkau tinggal di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Segala berkat rohani ini bisa engkau peroleh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya kasih kesempatan sebentar, 5 menit untuk tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kalian yang mau bertanya, mendekatlah di laptop supaya suaranya lebih jelas, atau pakai mic ya. Ada yang bertanya? Ada yang mau kesaksian yang bulan lalu didoakan terus sembuh? Angkat tangan yang mau kesaksian. Bu, saya boleh nanya nggak? Silakan. Bu, mau nanya dong, kenapa sih ya saya kalau misalnya setiap dengar firman Tuhan tuh selalu ngantuk gitu loh, Bu. Itu gimana ya, Bu, cara menyingkapinya? Kenapa setiap kali saya mendengar firman ya, pasti pokoknya habis pujian tuh saya nggak ngantuk. Begitu duduk hamba Tuhan mau menyampaikan firman, pasti ngantuk. Pasti ngantuk, dan itu tiba-tiba ngantuk itu hilang kalau Pak Pendetanya apa Bu Pendetanya sudah berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, saya bangun lagi. Gini ya, perhatikan. Hidupmu itu ada 2 dimensi. Manusia jasmani dan manusia roh. Di dunia roh itu ada iblis, ada malaikat, ada Tuhan, ya, yang kamu nggak bisa lihat. Nah, waktu disampaikan firman, ini kan bicara tentang kebutuhanmu di dalam manusia roh.
manusia rohmu, jiwamu, supaya kamu mendapatkan makanan, firman. Iblis akan berusaha untuk menghalang-halangi supaya engkau tidak mendengar firman tersebut. Dengerin. Iblis akan menghalang-halangi engkau untuk engkau bisa mendengar firman tersebut. Dan engkau tidak menerima benih firman tadi. Sehingga keluar dari gereja, engkau tidak menerima apapun. Dan makanya tidak berubah apapun. Kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan sudah diproses di lapas 17 tahun keluar dari lapas tidak berubah apapun. Lah itu tadi. Tidak pernah menangkap benih firman, tidak mau menjadikan cetakan hidupnya. Dan sebetulnya itulah kondisi manusia yang terpisah dari keberadaan Bapa. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi kita karena nggak terima firman tadi jadinya daging terus. Gitu. Jadi kenapa saya ngantuk terus? Ada pekerjaan roh jahat yang menghalang-halangi engkau mendengar firman, benih firman tadi. Bagaimana supaya saya tidak ngantuk? Setiap kali saya dengar firman, itu saya melihat seperti benih-benih yang dijatuhkan oleh Tuhan dari atas. Ya. Dan benih itu sebetulnya adalah berkat. Saya menangkapnya. Saya selalu haus dan lapar akan benih-benih Tuhan itu, benih firman. Maka ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman, saya berkata, saya responi, amin, yes, terjadilah atasku. Maka saya sedang menangkap benih itu. Benih firman. Memang tidak langsung terjadi. Apa yang terjadi hidup saya hari ini adalah bagian dari 20 tahun yang lalu. Ketika saya terus-menerus menangkap firman, memperkatakannya, mempercayainya, kemudian menjadikan dasar keyakinan saya, cara berpikir saya, pola pikir saya. Ya, pola pikir saya. Hidup saya, pikiran saya, apa yang saya pikirkan itu dikendalikan oleh firman. Saya memikirkan firman. Nah, itu di Amsal 4 ayat 23. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hidup saya hari ini dikendalikan oleh pikiran saya yang sudah dicetak dengan firman Tuhan. Sehingga saya menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu loh. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Cukup jelas kalian semua yang di gereja Immanuel? Jadi bertobat ya kalau dengar firman baru hamba Tuhannya. Ayo buka Efesus 1 ayat 3 sudah menguap. Wah, lebar sekali. Tobat ya. Itu you mesti perang dengan iblis dan berkata, iblis, hanya engkau. Minggir semuanya. Aku mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih. Roh Kudus, urapi aku supaya aku mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini atas hidup. Oke? Oke, saya sudah sampaikan firman. Kalian praktek ya dalam 1 bulan ini. Kita ketemu 1 bulan lagi. Saya harap ada progres di dalam hidupmu. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bangkit berdiri. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau ingini. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kebebalan kami. Ampuni Tuhan, kami tidak memakai cetakan firman Tuhan sebagai pola pikir kami. Sehingga kami menjadi sama seperti orang dunia yang jatuh bangun terus di dalam dosa. Tetapi hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia baru, orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, dan kami memiliki cara pandang bahwa kami sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Dan biarlah hari ini menjadi cetakan pola pikir kami Tuhan,
dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami berjalan dengan firman-Mu, kami tinggal di dalam Kristus, dan kami bisa mengakses segala berkat yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kami. Biar kebenaran hari ini yang kami dengar memerdekakan hidup kami, Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kelemahan, kami tidak lagi hidup di dalam kemiskinan, kami tidak hidup lagi di dalam kehancuran, karena kami tahu bagaimana mengakses segala berkat yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang indah pada siang hari ini, meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami benar-benar terhubung kembali dengan ruang tahta, dengan keberadaan-Mu sendiri, dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.